kalau bicara utamanya hari ini itu kan kinetiknya itu atau alat geraknya itu ya, kalau dulu tuh minyak, sekarang tuh disebutnya data. Jadi disebutnya kan data is a new oil, new currency gitu ya, new gold. Data ini sebetulnya yang utama, kemudian digerakkan, ada pelumasnya namanya untuk lebih cepat, akselerasinya namanya AI, yang kemudian menghasilkan pola algoritma tertentu untuk menangkap insight, perilaku, ya, termasuk preferensi dan seterusnya. Model banyak sekali penelitian, kita juga menjadikan ini bagian dari strategi transformasi digitalisasi UMKM di Rakornas digitalisasi UMKM dari mulai tahun 2020, 2021, 2022, strategi untuk UMKM onboarding di digital itu untuk mikro, itu untuk masuk dulu di media sosial berpromosi. Kenapa? Karena media sosial ini memfeeding percakapan untuk bisa transaksi dilakukan di platform marketplace. Ya, jadi ketika media sosial ini kemudian bergabung, yang sosial media yang punya traffic yang sangat besar ini memang menjadi trigger dalam pembelian di e-commerce. Nah, trigger pembelian yang terjadi ini tentunya kali-kali digabungkan, ini nanti akan ada terjadi monopoli yang tadi disebutkan, monopoli data. Nanti tidak, memang akhirnya unequal playing field ini menjadi catatan juga, kan gitu. Karena pemilik platform sosial media dan e-commerce atau disebut social commerce ini berpotensi bisa mengatur algoritma tadi, ya, untuk berpihak ke pihak tertentu, bisa berpihak ke produk-produk asing. Contoh di TikTok Shop 2 tahun lalu 5 top 5 produk kosmetik ini masih 4 lokal. Kita tahulah lokal kosmetik kita lagi kuat banget ya, bertumbuh sekali. Satunya asing, produk Eropa. Sekarang semuanya 5 produk China, ya kan? Dan sekali lagi ini juga kita sudah sampaikan ke pihak TikTok Indonesia ya, untuk mengkonfirmasi, untuk bisa mengklarifikasi. Jadi platform ini yang akhirnya bisa memberikan rekomendasi kepada produk tertentu, produk afiliasi. Dan sekali lagi kita juga menghindari adanya monopoli alur traffic, ya, yang terjadi tanpa disadari oleh pengguna, diarahkan untuk membeli produk tertentu. Coba kita cek lagi dari platform-platform masing-masing. Di media sosial, kita itu dimintakan data apa saja. Kita bandingkan dengan platform marketplace minta data apa aja. Checklist ketika pertama kita accept untuk download menggunakan platform tersebut. Ya. Ini juga kita penting untuk juga melihat, kan titik mulanya dari situ. Persetujuan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2007 nomor 27 2022 sudah jelas ada terkait dengan sosial, di catatannya di sini ya, di Undang-Undang PDP ini. Sosial media adalah untuk tujuan entertainment, tidak untuk perdagangan e-commerce. Itu sudah tercatat. Walaupun memang berlakunya di tahun 2024. Tapi poinnya adalah ini sudah ada dan kita harus atur, negara harus atur seperti negara-negara yang lain. Tadi yang saya sampaikan, Tiongkok aja mengatur begitu ketat. Tiongkok itu 90% ekonomi digital itu dikuasai oleh domestik, 10% oleh asing. Nah, kita harus mencontoh kurang lebih negara Tiongkok demikian, Mbak. Baik, Pak Fikri, sebelumnya juga sempat ada tanggapan dari UMKM offline begitu terkait dengan TikTok Shop ini. Tapi Anda menilai apakah memang kemunduran UMKM offline ini memang disebabkan karena TikTok Shop, karena sebelumnya juga sudah ada e-commerce lainnya? Iya, sekali lagi, yang kita tidak mempermasalahkan bukan masalah TikTok Shop atau tadi disebut juga ya, ada Shopee, ada Tokopedia, dan seterusnya. Kita mau adanya equal playing field, regulasinya juga terregulasi gitu. Bicara Shopee, Lazada, tahun lalu kita panggil ketika ingat ada viral Mr. Who, ya kan? Dan sehari kemudian CEO langsung dari China datang ke Indonesia, ke Jakarta, kan ada di pemberitaan. Ketemu juga Pak Menko UKM secara formal dalam waktu hitungan hari waktu itu. Besoknya ketika habis pertemuan kita minta ini isu cross border import.
kita minta tutup. 13 kategori produk, mereka tutup. Jadi direct, langsung. Jadi, ini TikTok Shop baru ramai sekarang. Nah, tapi kalau misalnya catatan tadi ada bahwa ini apakah terburu-buru informasinya buat teman-teman di seller, termasuk afiliator, teman-teman di platform TikTok Shop? Enggak. Ini berprosesnya dari tahun lalu. Dan perlu diingat, di revisi Permendak 50 2020 yang sekarang menjadi Permendak 31 2023, ini nggak bicara hanya social commerce, tapi mengatur ketat platform e-commerce juga. Contoh, kita membatasi harga cross border impor produknya dari 100 US dollar. Itu dibatasi. Kan platform e-commerce cross border juga bahasa tanda kutip ya teriak juga. Tapi itu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk sekali lagi melindungi orang kita bisa, UMKM kita bisa produksi banyak hal gitu di Indonesia. Kenapa nggak bisa tumbuh? Karena dibunuh dengan harga-harga yang super murah dari produk impor yang ilegal ini kan gitu banyak. Kemudian kita atur lagi semua e-commerce untuk mencantumkan izin barang impor. Ya, ini juga aspirasi masukan dari teman-teman perusahaan logistik. Kalau mau ngunci ya di situ aja, kita di hilirnya tutup. Jadi barang impor yang ilegal ini nggak boleh bisa jualan di situ karena harus mencantumkan izin barang impor. Disertai dengan keterangan asal barang, keterangan berbahasa Indonesia, dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu ya, sampai dengan tadi ada sertifikasi BPOM, PIRT, sampai dengan sertifikasi halal. Ini saya baru dapat laporan dari teman-teman seller yang selama ini juga banyak terpengaruh ya dari khususnya berproduk kosmetik, bahwa ada produk kosmetik nomor 1 di platform social commerce yang baru keluar HKI-nya, izin IP-nya ya, intellectual property-nya, hak mereknya. Jadi praktek-praktek itu kami juga mendapatkan laporan banyak ya, Mbak Neke. Seperti apa Anda menilai pemerintah ini harus memproses aturan ini agar bisa berlangsung sesuai harapan dan juga diterima oleh masyarakat? Baik, ya minimal menurut saya ada 2 hal ya Mbak ya. Pertama, kalau secara hukum itu kan suatu peraturan hanya menjadi hukum jika peraturan tersebut ditegakkan gitu. Jadi memang poin utama untuk memastikan agar implementasi dari Permendak ini berjalan dengan baik adalah dari penegakan hukumnya. Nah, memang ini bisa menjadi catatan juga bagi teman-teman di Kemenkominfo, KPPU, bahkan mungkin juga di Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu terkait pemantauan dari datanya, Mbak. Jadi kan salah satu ketentuan dalam Permendak ini adalah bahwa platform yang memiliki lini di social media dan e-commerce itu tidak boleh menggabungkan datanya. Dan ini betul tadi seperti Pak Vicky sebutkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yaitu data pribadi itu tidak boleh digunakan dalam rangka untuk commerce seperti itu ya, dalam rangka bisnis gitu. Dan platform memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi tersebut, dan koleksi data pribadi pun juga harus berdasarkan consent atau persetujuan pengguna. Nah, pengaturan tentang tidak bolehnya penggabungan data ini atau bahwa ada restriction of access, jadi ada pembatasan akses antar platform ini menjadi sangat penting karena memang salah satu concern di ekonomi digital itu adalah tentang adanya dataopoli atau monopoli data. Nah, yang menjadi cukup mungkin menjadi tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah adalah bagaimana cara memantau bahwa platform itu tidak melakukan hal tersebut. Karena sebagai contoh di Eropa, untuk implementasi Digital Markets Act ini sudah ada regulator yang khusus untuk memantau gitu. Jadi European Commission sudah dimandatkan di dalam peraturan tersebut dalam Digital Markets Act untuk memantau, dan mereka akan mendirikan sebuah unit khusus untuk mengimplementasikan isi dari peraturan tersebut. Nah, salah satunya adalah bahwa data itu perlu dibuka. Jadi jika platform yang dianggap sebagai sebuah gatekeepers itu diminta oleh user atau oleh bisnis lainnya atau merchants
untuk membuka data ini mereka harus berikan seperti itu, dan mereka juga tidak boleh menggabungkan datanya antar platform. Nah, di Indonesia sendiri yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan memantau dan menegakkan peraturan ini, Mbak? Siapa yang akan memantau bahwa penggabungan data ini tidak akan dilakukan? Dan yang menjadi lebih kompleks juga adalah karena peraturan ini sebenarnya tidak hanya menyangkut perdagangan, tetapi juga menyangkut persaingan usaha. Nah, sementara saya juga belum melihat bagaimana KPPU akan dilibatkan dalam penegakan peraturan ini, karena memang induk dari peraturannya adalah Kementerian Perdagangan. Nah, sehingga salah satu mungkin PR terbesar pemerintah adalah untuk memastikan koordinasi lintas kementerian ini berjalan dengan baik, karena memang pengaturan di ekonomi digital itu memerlukan koordinasi atau approach yang sifatnya multisektor. Dan berbagai negara yang sudah maju, khususnya di Inggris, di Eropa, di Amerika, itu sudah bergerak ke arah sana, Mbak. Jadi ini salah satu hal yang paling penting untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Lalu yang kedua yang tadi juga saya sebutkan, kita jangan lupa bahwa perilaku monopoli ini tidak hanya berbentuk predatory pricing, masih ada berbagai cara lain yang dapat dilakukan oleh platform digital untuk memonopoli pasar yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang anti monopoli atau larangan praktek bisnis tidak sehat atau persaingan tidak sehat. Jadi undang-undang anti monopoli kita ini pun juga sebenarnya sudah bisa dibilang tertinggal zaman, Mbak, karena dibuat waktu itu tahun 99 pada saat ekonomi digital belum seperti sekarang ini. Jadi itu juga perlu direvisi oleh pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan lain ke depan. Baik.